Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Komandan Lantamal Padang beserta seluruh keluarga besar Lantamal, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya ada guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Jalfatullah beserta sahabat-sahabat. Tadi ketika qari pembaca Al-Qur'an dipanggil ke depan, diminta untuk membacakan ayat-ayat supaya pertemuan kita ini berkah. Saya tidak membuka handphone, tapi kemudian ketika dibuka dengan a'udzubillah kemudian bismillah, masya Allah, saya mulai tertarik. Saya hidupkan handphone, saya rekam, dapat 4 menit. Mohon izin untuk diupload nanti. Kenapa diupload? Karena anak-anak kecil, anak-anak muda, berbeda respon mereka melihat tentara, polisi membaca Quran. Kalau ustadz baca Quran, biasa. Kalau ada qari internasional baca Quran, biasa. Tapi kalau yang berseragam ini membaca Quran, itu nanti ibu-ibu, emak-emak mereka akan menasehati. Coba kau tengok tuh, tentara aja baca Qurannya luar biasa. Ayah kau baru hansip, udah tak mau baca Quran. Mohon maaf Pak Hansip, jangan tersinggung. Setelah dibaca ayat demi ayat, tajwidnya, makharijul hurufnya, idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah bila gunnahnya selesai, terlintas di hati saya, jangan-jangan ini qori yang dikasih baju tentara. Selesai shadaqallahul azim, saya bisikkan ke Pak Komandan untuk meyakinkan jangan-jangan salah upload, nanti di komen orang itu kan pemain naturalisasi kata orang. Itu qori yang dipinjam Lantamal tuh Ustadz, malu kita. Saya tanya, Pak, ini memang angkatan laut? Memang betul Pak Ustadz. Makin yakin saya. Jadi tadi kata Ustadz Jalfatullah, di antara angkatan-angkatan ini kata beliau, menurut pengamatan beliau selama ini, angkatan laut itu lebih religius, lebih spiritual. Jadi beliau bertanya begitu, kenapa angkatan laut ini lebih spiritual? Sebelum Pak Komandan menjawab, tadi saya jawab duluan. Mereka lebih spiritual karena lebih camehnya, tingkat kecemasannya lebih tinggi. Di tengah laut, kakinya tak menginjak ke dasar laut, tangannya tak menggapai ke atas awan. Maka kalau dia tidak dekat dengan Allah, matinya mati konyol. Mau tak mau, suka tak suka, dia mesti religius, mesti lebih spiritual. Perjalanan saya dengan angkatan laut ini, kalau diurut-urut, diingat-ingat, bukan yang pertama, bukan asing bagi saya. Saya pernah diundang ke Surabaya di angkatan laut, dibawa naik ke atas kapal, meninjau-ninjau, melihat-lihat, turun ke bawah, di mana posisi nakhoda, kapten kapal dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika di Lampung dibawa juga saya. Kemudian pula pernah dibawa ke Belawan, Lantanal juga. Ustaz Abdul Somad bisa datang ke Belawan. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa karena jadwal saya penuh. Oh ini mesti Ustadz mesti sampai ke Belawan, karena ini permintaan dari Kepala Staf Angkatan Laut. Waktu itu Bapak Ade Supandi kalau tak salah. Saya tidak bisa datang karena tak mungkin saya batalkan jadwal ini, saya bilang. Insya Allah Ustadz, nanti kami jemput dengan pesawat pribadi, Ustadz tidak naik pesawat yang reguler. Oh kalau begitu insya Allah Ustadz tinggal tunggu saja di airport Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru. Iyalah,
Begitu bayangan saya yang menjemput ini private jet, pesawat pribadi. Begitu datang pesawatnya besar, rupanya pesawat angkatan laut. Makin cemas saya. Angkatan laut pula dinaikkan ke udara, apa tak cemas kita? Dijemputlah saya naik pesawat angkatan laut sampai di, tidak turun di Kuala Namu, turunnya di airport di tengah kota Medan, di Polonia. Dari Polonia dibawa saya ke Belawan. Di Belawan acara besar-besaran, disambut oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Kata beliau, kalau penceramah kita ini UAS, maka saya pun UAS juga, Ustadz Ade Supandi. Kemudian sebulan atau berapa bulan setelah itu pensiun beliau. Jadi ternyata yang mengundang saya ini asal selesai pensiun. Mereka ini orang-orang luar biasa, bangga kita. Tapi sebetulnya jauh sebelum itu hubungan saya dengan angkatan laut. Pada tahun 2004 saya sampai ke Maroko. Ibu kota Maroko itu Casablanca, di Afrika Utara, berbatasan dengan Spanyol. Ada lautan yang begitu luas, namanya Samudra Atlantik. Rupanya kapal kebanggaan Republik Indonesia namanya kapal Dewa Ruci, keliling dunia. Dari Jerman mereka singgah ke Maroko, dan kami mahasiswa Indonesia dijemput, diundang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Mahasiswa semuanya siap-siap, besok kita akan ketemu dengan Angkatan Laut Republik Indonesia yang keliling dunia naik kapal Dewa Ruci. Bayangan kami kapal itu besar sebesar Titanic. Begitu sampai ke kecil aja kapal Dewa Ruci. Betapa beraninya mereka ini, dipukul ombak, dihempas gelombang, mengelilingi dunia dengan kapal kecil, kapal layar. Mereka pun beratraksilah sahabat-sahabat sebangsa setanah air. Kita kalau di Indonesia ini berjumpa orang Indonesia biasa saja. Tapi kalau sudah di negeri yang asing, di Maroko itu mahasiswa Indonesianya cuma 30 orang. Beda dengan Mesir. Di Mesir zaman kami 2.473 orang. Dikurangi kami berdua dengan Ustadz Jel, tinggal 2.471 orang. Tapi di Maroko sedikit. Maka kedatangan angkatan laut ini membahagiakan kami. Berfotolah kami di kapal Dewa Ruci tadi. Mereka pergi meninggalkan kami, menetes air mata kami. Beberapa kawan tuh menangis. Kenapa kau menangis? Tak sempat berfoto di atas kapal tadi. Di perjalanan. Lalu kemudian ketika saya diundang di Sorong, Papua, 8 jam terbang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, terbang ke Papua. Yang menyediakan lapangan untuk saya berceramah di kota Sorong itu adalah Angkatan Laut. Jadi saya ceramah di tanah lapang Angkatan Laut di tepi laut di Papua Barat, di kota Sorong. Begitu mendarat pesawat kami di Sorong, disambut saya dengan tarian-tarian Papua, anak-anak kecil menari, disambut dengan piring besar, ada lukisan burung cendrawasih. Dalam hati saya, wah, banyak makanan yang mesti dihabiskan ini. Rupanya piring itu untuk dipijak, pijakkan kaki. Lalu kemudian setelah itu turun saya, naik mobil, datang orang melambaikan tangan. Ustadz, Ustadz, kata dia, Ustadz, ambo dari Payakumbuh, kata. Bayang dalam hati saya, udah 8 jam terbang, kurang awak juga ini di Sorong ini. Angkatan Laut. Jadi kalau ditelusuri nasab saya pun, nama saya Abdul Somad. Dalam buku biografi datuk moyang saya, nama saya Abdul Somad. Nama emak saya Hajah Rohana. Hajah Rohana itu nama emaknya lagi Siti Aminah. Siti Aminah itu anak Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu dalam buku biografinya belajar di Makkah, murid dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, pulang ke Indonesia tahun 1900, datang Sultan Asahan memberikan tanah, itulah tanah tempat kelahiran saya.
Syekh Abdurrahman anak nakhoda Alang, anak nakhoda Ismail. Beliau tidak angkatan laut. Waktu itu belum ada Republik Indonesia, tapi dia punya kapal pribadi untuk membawa orang dari Batubara Kabupaten Asahan ke Semenanjung Melayu. Jadi saya kalau ada orang menyanyikan lagu nenek moyangku seorang pelaut, maka sayalah yang paling sah menyanyikan lagu itu. Karena dalam silsilah nenek moyang saya ada. Jadi begitu caranya. Kalau kita ceramah di tengah orang angkatan laut, dicari yang agak-agak ceritanya dekat ke laut. Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkanlah kota-kota besar di dunia ini, maka hampir semua kota besar itu dua. Kalau tidak di tepi laut, di tepi sungai. Sekarang kita urutkan dari arah atas Pulau Sumatera, Banda Aceh. Banda Aceh di tepi laut. Turun ke bawah lagi Medan. Medan Sumatera Utara di tepi laut, karena jarak dia ke Belawan tak sampai setengah jam. Di tepi Sungai Deli, menelusuri Sungai Deli sampai ke tepi laut. Turun ke bawah lagi Siak Sri Indrapura, kerajaan Melayu yang besar, sampai ke Aceh Tamiang ke atas dan sampai ke bawah ke perbatasan Jambi. Dia juga di tepi laut, yaitu Sungai Siak, terus ke laut berbatasan dengan kerajaan Semenanjung Melayu yang dikenal dengan kerajaan Melayu tertua, Malaya. Orang menyebutnya Malaka, maka ada istilah lagu Semalam di Malaya. Lalu kemudian turun lagi ke bawah kerajaan Jambi. Jambi juga di tepi laut, di tepi Sungai Batanghari yang tembus ke laut. Turun lagi ke bawah ke Palembang. Palembang juga di tepi laut yang tembus ke Sungai Musi. Turun lagi ke bawah sampai menyeberang ke Pulau Jawa, maka Surabaya berada di tepi laut. Pergi pula kita ke Papua, Raja Ampat. Saya sampai ke Raja Ampat. Raja-raja, kenapa disebut dengan Ampat? Karena memang ada 4 raja yang besar. Salah satu raja itu adalah Raja Patipi. Saya berjumpa, melihat Al-Quran tua di rumahnya, disampul dengan sampul terbuat dari kulit rusa. Quran itu dari kulit kayu. Saya tanya, Tuan Raja Patipi, ini dari mana ini Quran ini? Apa kata Raja Patipi di Raja Papua? Ini adalah Quran yang dibawa dari Samudra Pasai Aceh. Lama saya termenung. Zaman modern saja naik pesawat 8 jam. Tutup mata, buka mata, awan juga lagi. Tutup mata, buka mata, belum juga lagi sampai. Dulu mereka bisa, bukan naik pesawat, dari Samudra Pasai Aceh sampai ke Raja Ampat Sorong Papua, mereka membawa Al-Quran berdakwah. Mereka adalah pelaut-pelaut yang tangguh. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, karena kita tinggal di kepulauan. Lalu kemudian sampailah saya ke sebuah kota bernama Sydney di Australia. Sampai di situ dibawa ke museum bagaimana Islam sampai ke Australia. Ternyata yang membawa Islam sampai ke sana adalah orang Makassar. Orang Bugis Makassar mencari tripang, naik sampan, naik kapal mereka dari Pulau Makassar turun ke bawah sampai ke Australia. Mereka lah yang menyebarkan Islam di tengah suku aborigin. Pelaut-pelaut dari Makassar itu sampai ke Sydney, sampai ke Melbourne, mengislamkan saudara-saudara kita di sana. Saya sebenarnya mau cerita bahwa saya pernah ceramah ke Australia. Itu aja sebetulnya di Bali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau mengatakan, negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau ini, dan pulau-pulau ini adalah dataran bumi yang menonjol ke atas dikelilingi oleh lautan, yang paling bertanggung jawab mempertahankan kepulauan-kepulauan ini adalah Angkatan Laut. Yang paling bertanggung jawab menjaga perbatasan dari serangan-serangan musuh adalah Angkatan Laut. Jadi kalau Angkatan Laut kita kuat, Angkatan Laut kita secara spiritual keimanannya mantap, maka insya Allah salah satu yang menyebabkan negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap kekal abadi itu ada pada kekuatan Angkatan Laut. Bukan pada fisiknya, bukan pada tubuhnya, bukan pada kekuatan alat-alatnya,
tapi kepada kekuatan spiritualnya. Orang yakin bahwa Allah itu ada, itu ketika dia berada di tengah laut. Jadi mana tahu nanti ada tetangga, kawan, sahabat yang tak percaya bahwa dia Tuhan itu ada, tak usah diceramahi. Jangan panggil Ustadz Jail Fatullah, jangan panggil saya. Ustadz Somad, ada tetangga saya ini ateis, tak percaya sama Tuhan. Jangan diceramahi. Kasih ke angkatan laut biar dibawanya ke tengah laut. Zaman dulu ada orang mulhid, tak percaya dengan Tuhan. Lalu dijumpakan dengan Imam Abu Hanifah. Namanya Imam Hanafi. Mazhab paling tua Hanafi. Nomor 2 Maliki. Nomor 3 Syafi'i. Nomor 4 Hambali. Imam Hanafi dijumpakan dengan orang yang tak percaya sama Tuhan. Kau tak percaya sama Tuhan? Tidak. Andai engkau berada di tengah laut, sampai di tengah laut itu kapal kau pecah, dan engkau terombang-ambing hanya berada di atas satu papan. Kapalnya terbuat dari papan, dipukul ombak, dihempas gelombang, hancur kapal ini. Hanya tinggal sekeping kayu saja. Di tengah laut yang tak bertepi, kakimu tak menginjak tanah, tanganmu tak berpegang kepada dahan kayu. Dilihat sekeliling tak ada bertepian di tengah laut. Anginnya kencang, ombaknya tajam. Lalu kemudian kau hanya berpegang pada sekeping kayu. Apakah dalam lubuk hatimu yang paling dalam ada merasa bahwa dia yang maha gagah, perkasa, maha kuat? Coba tanya dalam hati kecilmu. Kata dia, ya, dalam hatiku ada merasakan bahwa dia yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha kuat, yang akan menyelamatkan aku. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, itulah Allah. Kau tak tahu namanya, maka datang Nabi Muhammad SAW memberitahukan namanya. Siapa dia? Allah. Adakah selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengurus, mengatur aku di tengah laut? Al-Qayyum, dia yang mengatur kehidupan aku. Apakah dia kaya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi punya dia. Adakah yang bisa memberikan pertolongan tanpa izin dia? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tahukah dia dalam hatiku aku cemas, aku galau, aku takut, aku ngeri? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Sehebat apa kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia untuk mengetahui mana laut yang kering, mana bumi yang basah, mana ranting yang patah, mana daun yang jatuh? Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Rasa-rasanya saya macam pernah mendengar ayat itu Pak Ustaz. Itulah ayat kursi. Itulah yang dibaca oleh angkatan laut. Maka dia yakin bahwa dia akan selamat. Andai pun dia mati, dia akan mati sebagai mati syahid. Syahid artinya dua. Syahid memandang, karena sebelum mati dia sudah memandang tempatnya di surga. Malaikat mengepakkan sayapnya, nampaknya tempat dia di surga. Kita jangankan tempat di surga, tempat parkir di Lantamal pun tak tahu kita. Orang yang syahid itu sudah melihat tempatnya di surga. Lalu kemudian kenapa dia disebut syahid? Syahid artinya masyhud, karena ketika dia mati dia dipersaksikan oleh para malaikat. Keyakinan itulah yang membuat mereka mempertahankan negeri ini. Kalau keyakinan pada gaji, kalau keyakinan pada uang tunjangan, itu tidak akan mungkin membuat mereka bisa kuat dan tangguh. Maka yang paling penting diasah adalah kekuatan spiritual. Itulah maka dibuat acara pada pagi menjelang siang ini, momen 1 Muharram. Walaupun kita sudah masuk pada tanggal berapa Muharram hari ini, pokoknya sudah habis setengah Muharram. Tapi yang namanya momen Muharram tidak disambut sebelum Muharram, di tengah Muharram, di ujung Muharram, tahun baru hijrah. Nabi Muhammad SAW hijrah itu dia tidak memilih. Sahabat-sahabat berkumpul semuanya, lalu kemudian mereka berkumpul, kira-kira momen apa yang kita jadikan kalender dalam Islam. Tidak dijadikan kalender itu kalender kelahiran Nabi, karena kalau kelahiran Nabi nama kalendernya miladiyah. Tidak dijadikan momen kalender itu kalender kematian Nabi. Seandainya kematian Nabi, nama kalender kita ini kalender takziah. Marilah kita menyambut tahun baru takziah.
Ustadznya menangis, komandannya menangis, pasukannya otomatis ikut menangis. Tapi Islam tidak melihat itu. Tidak dijadikan kalender kita ini satu Muharramnya dihitung dari turunnya Al-Quran, tidak. Tapi dilihat adalah hijrah. Hijrah adalah tufarriqu bainal haqqi wal batil. Dengan hijrah itulah nampak mana orang yang benar, mana orang yang batil, mana orang yang betul-betul setia kepada Nabi, mana yang hanya sekedar lipstik di ujung lidah, di tepi bibir saja. Makanya momennya disebut dengan hijrah. Hijrah tidak berarti pindah tempat. Hijrah tidak berarti pindah lokasi. Hijrah adalah man yuhajir manahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang dilarang, semua yang diharamkan, semua yang tidak sesuai dengan adat istiadat, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, hijrah dia meninggalkan itu semua, maka itulah disebut dengan hijrah. Jadi hijrah Nabi ini bukan sekedar hijrah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah lalu pindah, tidak. Hijrah dalam perjalanan Nabi itu adalah perjalanan yang luar biasa. Tepatnya pada hari Kamis besok. Hari ini hari Rabu. Hijrah itu dimulai pada hari Kamis malam Jumat. Hari Kamis pagi berkumpul semua kepala-kepala suku. Orang-orang Arab itu dia tidak pakai kerajaan, karena yang punya kerajaan itu dua. Kerajaan barat namanya Romawi, kerajaan timur namanya Persia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW hidup di tengah orang Arab jahiliyah. Mereka tidak pakai sistem kerajaan, tapi pakai kepala suku. Berkumpullah kepala suku, bersidang mereka. Tempat sidangnya namanya Darun Nadwah. Dar rumah, Nadwah rumah perkumpulan, rumah pertemuan. Hari Kamis pagi. Agendanya bagaimana cara menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sudah mengacau kestabilan keamanan yang ada di Makkah, sudah mengobok-obok kota Makkah. Maka dia perlu dimusnahkan. Bagaimana cara memusnahkannya? Akhirnya mereka bermusyawarah pagi itu hari Kamis di Darun Nadwah kota Makkah Al-Mukarramah. Siapa yang mau punya usul silakan. Yang pertama memberikan usul, kata dia, bagaimana kalau Muhammad ini kita buang ke tempat yang jauh, kita cari tempat yang tak ada orang, kita asingkan, kita buang dia ke sana supaya aman kita di Makkah ini. Kata yang tidak setuju, saya tak setuju dengan pendapat itu. Kenapa? Karena Muhammad ini orangnya karismatik. Dia orangnya kalau bicara nanti orang banyak terpukau. Nanti kalau kita buang dia ke tempat yang jauh, ternyata di sana dia membuat suatu pasukan. Nanti setelah pasukannya kuat, dia akan kembali lagi ke Makkah. Habis kita di Makkah ini, dia akan balas dendam. Pendapat yang pertama ini ditolak. Jangan terima pendapat untuk mengasingkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat lagi. Lalu yang kedua memberikan pendapat. Saya punya pendapat, Tuan. Apa pendapatmu? Pendapat saya, bagaimana kalau Muhammad ini kita masukkan ke dalam kotak kayu, kita ikat, kita letakkan di samping Ka'bah. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, jemur dia sampai kering, sampai mati. Pendapat ini pun juga ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia orang yang punya banyak simpatisan, banyak orang-orang yang suka dan sayang dengan dia. Walaupun mereka menyembunyikan cinta mereka, kalau sampai nanti ketahuan bahwa dia diikat, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, maka nanti akan terjadi gejolak, bisa terjadi revolusi ini di kota Makkah. Pendapat yang kedua ini pun ditolak juga. Akhirnya ditanya lagi, siapa yang punya pendapat? Yang ketiga mengatakan, saya punya pendapat, Tuan pimpinan sidang. Apa pendapatmu? Bagaimana kalau Muhammad ini kita utus satu orang, anak muda yang tenaganya paling kuat, gagah perkasa, dengan satu tebasan pedang kita cincang kepalanya, kita putus, maka selesailah masalah kita di kota Makkah. Tak ada lagi yang mengganggu kita. Kita bisa tenang mabuk, kita bisa tenang buat dosa, kita bisa tenang buat maksiat, karena Muhammad sudah mati. Selesai masalah. Lalu kemudian orang ini pun juga ditolak pendapatnya. Kenapa? Karena Muhammad bukan orang sembarangan. Muhammad itu anak Abdullah, Abdullah itu anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib itu anak Hashim, Hashim itu anak Abdi Manaf, Abdi Manaf itu anak Qusay, Qusay itu keturunan Adnan, Adnan itu cucu cicit Ismail, Ismail itu anak Ibrahim, Ibrahim itu adalah nabi yang diakui oleh Yahudi dan Nasrani. Abraham, kata saudara kita di sana,
maka titik temunya ada pada Ibrahim alaihissalam, menetes darah Ibrahim dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan orang sembarangan. Kalau dia diganggu maka nanti akan terjadi gejolak keamanan yang luar biasa. Akhirnya sidang itu deadlock, buntu, tak nampak solusi. Sampai akhirnya pimpinan sidang itu sendiri yang punya ide. Saya punya ide, kata dia. Kalau satu orang yang membunuh Muhammad, nanti suku dia akan dibalas oleh suku yang lain. Tapi bagaimana kalau setiap suku itu mengutus, suku ini mengutus anak muda, suku ini mengutus satu anak muda, suku ini mengutus satu anak muda, 14 suku berkumpul, lalu kumpulkan 14 orang, malam-malam serentak menebaskan pedangnya, maka matilah satu orang. Maka kalau Muhammad SAW meninggal dunia, semua ikut berkontribusi untuk membunuh, tidak akan ada yang dituntut, karena semuanya ikut menghabisi Muhammad SAW. Pendapat kepala ketua sidang ini diterima, karena paling logis, tidak perlu dana untuk mengasingkan di tempat yang jauh, tidak akan membangkitkan revolusi, cukup dengan mengambil mencari anak-anak muda yang kuat tenaganya, satu kali tebasan maka tamat riwayat, selesailah dia. Yang memimpin sidang itu namanya Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang yang tak tahu siapa itu Umar bin Hisham. Namanya Umar bin Hisham, nama panggilannya Abu Jahal. Oh, kalau Abu Jahal kami tahu Pak Ustadz. Itulah makanya kita kalau kenalan sama orang, kita mesti tahu namanya siapa, nama samarannya di medsos siapa. Nah, karena kadang lain nama di KTP, lain di medsos. Dicari Abdul Somad tak ketemu, pas tulis nama baru ketemu. Abdul Somad tak ada, pas ditulis UAS ada. Padahal itu ujian akhir semester Pak Ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu kita sepakati saja pendapat yang keempat ini. Setiap suku, satu orang kumpulkan anak muda kalian, yang paling kuat tebasan pedangnya, yang paling hebat cincangannya, kita kumpulkan dia nanti malam, masuk ke rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, setuju. Rapat itu pada hari Kamis pagi. Selesai sholat zuhur, Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Bakar, ya, nanti malam kita hijrah ke Madinah. Mengapa nanti malam ya Rasulullah? Karena nanti malam anak-anak muda sudah berkumpul mau menebas kepalaku. Maka nanti malam kau datang ke rumah. Dari mana Nabi tahu bahwa anak-anak muda itu sudah bersepakat? Dari mana Nabi tahu kepala-kepala suku itu pagi Kamis tadi? Ternyata pertemuan itu disadap. Itulah kata orang hati-hati bicara Ustadz, dinding pun bisa mendengar. Ternyata yang menyadap itu bukan alat yang terdiri dari kabel. Yang menyadap itu bukan kamera CCTV. Yang menyadap itu adalah Jibril alaihissalam. Jibril memberitahukan itu kepada Nabi Muhammad. Nanti malam mereka akan mengirim anak-anak muda mereka, dan mereka akan menebas kepalamu. Sebelum mereka berkumpul, maka engkau hijrah bersama Abu Bakar. Abu Bakar setuju, bersiap-siap. Malam itu Nabi pun tidur. Nabi itu tidurnya setelah Isya. Itu maka dia mudah bangun tahajud malam, karena tidur setelah Isya jam 8 kalau di tempat kita, 9, 10, 11, 12, 1. 5 jam tidur, jam 2 sholat tahajud. Itu yang dimaksud dengan waktu sepertiga malam. Kenapa kita susah bangun tengah malam? Karena setelah Isya itulah box office. Nah, karena setelah Isya itulah drakor, drama Korea. Tidak salah menonton, tapi jangan sampai tidak bangun malam sehingga tidak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat malam itu adalah sambungan khusus. Kalau sambungan siang ini mungkin ada gangguan karena komunikasinya ramai. Tapi kalau malam itu sunyi, sepi. Tapi kadang-kadang memang dunia ini sudah mau terbalik. Kalau zaman dulu jam 2 malam sepi, sunyi. Sekarang jam 2 malam kita berdoa, sepi, sunyi. Tak lama setelah itu tergenang ramai di bawah. Gol katanya. Rupanya Manchester United main. Nah, jadi memang kalau menunggu sunyi tak ada sunyinya dunia ini. Menunggu sepi tak ada sepinya dunia ini. Maka jangan tunggu sunyi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam itu Nabi pun tertidur setelah Isya jam 9, jam 10, 11, 12, 1 Nabi bangun sepertiga malam, lalu kemudian dia keluar dari rumahnya.
Itu yang diceritakan dalam surat yang selalu Bapak Ibu baca di malam Jumat. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Kami jadikan di depan mereka tembok, di belakang mereka tembok. Fa aghshaynahum, kami tutup mata mereka. Fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka tembok, di belakang mereka tembok, lalu kemudian kami tutup mata mereka. Mereka tak dapat melihat saat Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah. Ayat itu ada dalam surat Yasin, dibaca untuk mengenang hijrah. Jadi kalau ada orang mengatakan kita mengenang momen hijrah setahun sekali pada bulan Muharram, tidak. Kita mengenang hijrah tiap malam. Tak sanggup baca tiap malam Jumat. Malam Jumat kita baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa awsaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka tembok, di belakang mereka tembok, mata mereka tertutup. Mereka tak dapat melihat ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar. Ayat itu dibaca untuk mengenang hijrah. Karena sekarang banyak juga ada sebagian orang membaca ayat itu untuk lolos dari pemeriksaan PPKM level 4. Gimana supaya Pak polisi, tentara yang berjaga ini tak nampak bawa motor. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa usaynahum fahum la yubsirun. Prit gitu. Mana vaksin gitu. Katanya kalau dibaca ini tak bisa nengok. Kau pikir kau aja yang baca Yasin, kami pun baca juga, kata polisi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian pergi ke rumah Abu Bakar. Setelah itu bersama Abu Bakar mereka naik ke atas bukit namanya Jabal Sur. Tempat Nabi menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jabal Nur. Tempat Nabi menerima wahyu Iqra, Jabal Nur. Tempat Nabi hijrah, Jabal Sur. Tempat Nabi menerima wahyu, Jabal Nur. Tempat Nabi hijrah, Jabal Sur. Karena banyak yang pulang dari umroh salah cerita. Dia bilang aku kemarin di Makkah naik ke Jabal Sur. Yang bercerita lupa, yang mendengar tak tahu. Kedua-duanya sama-sama mengangguk. Nabi naik ke Jabal Sur, tidak pakai senter, tak pakai obor. Karena kalau sampai pakai senter, pakai obor, nanti dilihat oleh musuh-musuh mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, bisa ditangkap. Naiklah berdua mereka ke atas sampai di pintu gua. Ketika Nabi mau masuk ke dalam, ditahan oleh Abu Bakar. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau masuk ke dalam. Tunggu di luar. Biar aku dulu masuk ke dalam untuk memeriksa. Mana tahu ada singa yang sedang tidur di dalam gua. Mana tahu ada ular berbisa yang sedang menunggu mangsa. Kalau aku yang mati, anak istriku saja yang susah. Tapi kalau sampai engkau yang mati, semesta alam akan berduka karena wahyu tak sampai ke mereka. Abu Bakar masuk ke dalam gua, dia pastikan tidak ada singa, tidak ada ular, tidak ada harimau, tidak ada apapun, tak ada bersih. Cuma ada lubang. Duduk Abu Bakar di lubang itu, kakinya menjulur selonjoran, badannya dia sandarkan, dia pun bersandar karena lelah dari bawah naik ke atas tertidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Tertidur Nabi. Bapak Ibu yang pergi ke Makkah, naik ke Jabal Nur 2 jam sampai ke atas. Jabal Sur lebih rintangannya, lebih hebat, lebih tinggi lagi, lebih susah. Jarang orang naik ke atas. Kalau mau tahu rasanya naik ke atas, naiklah nanti setelah Covid ini berakhir. Mudah-mudahan kita bisa pergi umroh bersama keluarga besar Lantanal. Naik ke atas. Lain rasanya, saya rasa lain itu rasanya gimana naik gunung bersama angkatan laut. Kalau ke laut sama angkatan laut biasa. Naik ke atas. Begitu sampai ke atas, Nabi SAW lelah, letih, tengah malam, tertidur. Di saat Nabi tertidur, terbangun Nabi karena menetes air dari atas. Tak mungkin air hujan karena gua batu. Tak mungkin air embun karena di sana batu panas. Apa ini? Gelap. Air apa ini wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis?
Sedih engkau meninggalkan anak istrimu? Tidak. Kenapa engkau menangis? Rupanya dari lubang yang didudukinya itu keluar ular menyengat. Kakinya tidak bergoyang, badannya tidak bergetar, bisa dia tahan. Tapi ada satu yang tak bisa dia tahan, air matanya menetes. Tepat jatuh ke atas pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyawanya dia berikan. Itulah mengapa Abu Bakar itu gelarnya Siddiq radhiyallahu an. Setiap kita sebut namanya kalau kita salat tarawih, Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin Siddiq, dijawab oleh jamaah radhiyallahu an. Allah meridhai dia karena nyawanya dia berikan untuk perjuangan, hartanya dia berikan untuk perjuangan. Allah meridhai dia. Titelnya RA radhiyallahu an. Sampai-sampai Pak Komandan Lantanal tadi membaca betul-betul titel Abdul Somad itu panjang betul. Profesor, LC, DESA, PhD, tapi tak ada radhiyallahu an. Belum pernah lagi saya ceramah dipanggil oleh protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abdul Somad radhiyallahu an. Belum lagi. Radhiyallahu an bukan titel dari sekolah. Radhiyallahu an, Allah memberikan. As-sabiqunal awwalun, mereka yang dulu menolong perjuangan Nabi, minal muhajirin, orang Makkah yang hijrah ke Madinah, wal ansar, orang Madinah yang menolong Nabi Muhammad. Mereka itu radhiyallahu an, mereka diridhai oleh Allah, diridhai Allah. Itulah maka kalau kita sebut nama sahabat Nabi, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ustaz Somad, boleh kalau saya orang biasa ini punya titel radhiyallahu an? Bisa. Gimana caranya Pak Ustaz? Nanti malam kau cari gua yang ada lubang tanah, tidur kau situ. Kalau digigit ular, insya Allah tak mati, radhiyallahu an lah titelnya. Ini bukan masalah titel kehormatan kebanggaan, tapi ini adalah buah dari perjuangan. Kadang orang ini kalau dia tidak merasakan perjuangan, dia tidak menghormati perjuangan. Sama-sama sepeda motor, tapi beda sepeda motor hadiah dari anak orang kaya, dapat sepeda motor dari bapaknya, dengan orang yang susah, tetes peluh keringat dan air mata, dari hasil tabungannya dibelinya. Itu sayangnya luar biasa. Abu Bakar kenapa dia sangat sayang? Karena dia memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga dengan mereka yang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mengapa mereka begitu sayang? Karena mereka memperjuangkannya dengan tetes peluh darah para syuhada. Negeri ini merdeka karena perjuangan mereka yang luar biasa. Itulah mengapa mereka sayang. Sekarang kita menikmatinya saja. Saya bercerita tentang hijrah karena memang momen pertemuan kita tentang hijrah, dan hijrah ini pula lah yang memberikan spirit semangat kepada umat, kepada bangsa, kepada setiap manusia yang mengambil teladan dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Transit mereka di gua itu 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Kenapa mesti transit dulu? Kenapa tidak langsung saja pergi ke Makkah? Dari Makkah pergi ke Madinah? Karena kalau mereka langsung berjalan, musuh-musuh sudah siap mencari, memenggal kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Transit dulu, biarkan musuh itu mencari, biarkan mereka bingung. Ini namanya strategi. Islam sedang mengajarkan kepada umatnya hidup berstrategi. Jangan sampai hidup ini hanya pasrah tawakal saja. Ada sebagian orang menganggap yang penting tawakal pada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Tawakal. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kita berusaha. Setelah berusaha baru bertawakal. Usaha menghadapi Covid, cuci tangan. Setelah cuci tangan, jaga jarak. Setelah jaga jarak, pakai masker. Ustadz kenapa tak pakai masker? Selesai tausiah ini ku pakai balik. Ini sementara. Untuk sementara nih mikrofon ini dulu yang pakai masker. Protokol kesehatan. Setelah itu baru bertawakal kepada Allah. Ya Rasulullah, saya mau pergi. Lalu kemudian masuk ke dalam masjid. Onta tunggangan saya tinggalkan di luar masjid. Aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal.
Aku tambatkan dulu kendaraanku baru bertawakal, atau aku lepaskan saja bertawakal? Kata Nabi, tambatkan dulu, ikatkan dulu, setelah kau ikatkan baru bertawakal. Jadi kalau ada orang sekarang tak pakai masker, tak cuci tangan, kamu serahkan pada Allah. Ini bukan tawakal. Selalu berusaha tanpa berdoa, sombong. Berdoa tanpa berusaha, pesong. Pesong itu miring, diluruskan sedikit. Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hijrah adalah hidup berstrategi. Padahal kalau Nabi mau berdoa kepada Allah mudah saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Selesai Isra Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, tak sampai 1 malam selesai. Kenapa hijrah mesti transit lagi 3 malam? Transit 3 malam, habis itu naik onta 8 hari 8 malam. Mereka sedang mengajarkan strategi bahwa bersembunyi dulu. Setelah bersembunyi menghilang dulu 3 malam dari peredaran. Setelah itu barulah mereka bertolak. Lalu selama di atas itu siapa mengirim makanan? Makanan dikirimkan oleh seorang perempuan bernama Asma, anak Abu Bakar. Lalu kemudian berita mesti diupdate terus. Hiruk pikuk di kota Makkah, kemana Muhammad, dengan siapa dia pergi, kemana dia menghilang. Berita ini dibawa ke atas oleh Abdullah, anak Abu Bakar. Malam dia tidur di atas, menjelang subuh dia turun, dia mengumpulkan berita hiruk pikuk, isu-isu yang ada, naik lagi ke atas. Lalu kemudian di bawah ada orang yang pura-pura mengembala kambing, namanya Amir bin Fuhairah. Dia bawa kambingnya untuk melihat kalau ada musuh yang naik ke atas. Maka ditempatkan orang-orang yang luar biasa. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi. Kalau musuh masuk ke dalam, mereka buka selimut. Mana Muhammad? Yang tempat tidur Nabi itu namanya Ali bin Abi Thalib. Ada yang naik ke atas menemani Nabi 3 hari 3 malam, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada yang membawa makanan ke atas, namanya Asma binti Abu Bakar. Ada yang membawa berita untuk update terus, namanya Abdullah. Ada yang pura-pura mengembala kambing untuk melihat, berjaga-jaga jangan sampai ada orang naik ke atas, namanya Amir bin Fuhairah. Ada guide penunjuk jalan dari kota Makkah sampai ke Madinah, mesti ada penunjuk jalannya. Penunjuk jalan itu mesti tahu jalan, karena kalau jalan biasa sudah dihadang musuh, dicari orang yang tahu jalan khusus, jalan bersembunyi, bukan rute biasanya. Ada seorang penunjuk jalan laki-laki bernama Abdullah bin Uraiqid. Apa makna kedua? Maknanya menempatkan orang sesuai dengan posnya masing-masing. Kalau bahasa kampung saya, the right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang baik. The right man on the right job. Orang yang tepat di pekerjaan yang tepat. Ali punya ayah namanya Abu Thalib. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah dengan Abu Thalib saudara kandung, sama-sama anak Abdul Muttalib. Orang kita menyebutnya sepupu, ayahnya saudara kandung. Lalu apa pekerjaan Ali? Ditugaskan apa Ali? Ali bertugas tidur di tempat tidur Nabi, menemani Nabi di atas, sahabat, kawan Abu Bakar Siddiq. Apa pelajaran di sini? Kalau berat, kalau ngeri, kalau resikonya tinggi, tempatkan saudara. Tapi untuk pekerjaan yang ringan, kasih kepada sahabat. Begitu Muhammad SAW. Kan ringan tugas Ali, cuman tidur di tempat tidur Nabi. Tugasnya ringan, menggantikan Nabi tidur. Tapi resikonya cincang, jadi kerupuk sanjay kalau tak dibuka mereka selimut itu. Ali, kau tidur di tempat tidurku, tugasmu ringan saja, tidur saja di tempat tidurku. Tapi resikonya luar biasa. Belajar dari kehidupan Muhammad SAW. Untuk pekerjaan yang berat, yang resikonya tinggi, tempatkan saudara. Tapi untuk pekerjaan yang ringan, tempatkan sahabat. Itu beda Muhammad yang dulu dengan Muhammad kawan kita sekarang. Untuk pekerjaan yang berat, baru dikasihnya ke kita. Untuk yang ringan-ringan, dikasihnya ke saudaranya.
lalu mengaku sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa jauh jaraknya antara kita. Hijrah adalah perjalanan yang penuh hikmah di dalamnya. Lalu kemudian sampailah 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Kenapa tidak siang? Kenapa perjalanannya mesti malam? Karena kalau siang nanti ditangkap oleh musuh. Tadi Pak Komandan nanya, Ustaz Somad kapan berangkat dari Pekanbaru? Tadi malam Pak. Tapi Pak Komandan tak nanya kenapa mesti malam. Saya kalau ke Sumatera Barat mesti malam. Kenapa? Karena kalau siang saya mabuk. Perjalanan malam jam 1 sampai. Nabi SAW bertolak pada malam Senin. Berangkat hari Senin sampai di Taif hari Senin. Ada 4 Senin yang bersejarah dalam sejarah Nabi Muhammad. Lahir hari Senin, hijrah hari Senin, sampai hari Senin, meninggal hari Senin. Itulah mengapa di antara kita berpuasa hari Senin. Karena Senin hari bersejarah, karena Senin amal dicatat, karena Senin amal ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah mengamalkan puasa Senin, lanjutkan. Bagi yang belum, mulai. Ustaz Somad puasa Senin? Tidak, saya musafir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tepat pada hari Senin Nabi pun bertolak. Mereka lanjutkan perjalanan. Di tengah gurun pasir yang panas kering kerontang, tiba-tiba dari kejauhan nampak debu naik ke atas. Itu gurun pasir. Kalau kuda berlari kencang, maka debunya naik ke atas. Maka kata Abdullah bin Uraikid, wahai Rasulullah, ya, itu di belakang kita ada orang mengejar. Kita naik onta pelan, dia naik kuda dari belakang. Dari mana engkau tahu? Kelihatan debunya naik ke atas. Berarti ada seorang yang sedang berlari kencang mengejar kita. Lalu kemudian tak berapa lama dia pun sudah mendekati Nabi. Sampai dia menghadang Nabi, tiba-tiba ujung kaki kudanya terperosok ke dalam lubang dan kuda itu jatuh. Nabi terpental. Ujung kaki kudanya jatuh, lalu dia terperosok dan penunggang kuda itu pun jatuh. Laki-laki yang mengejar itu namanya Suraqah bin Malik. Lalu kemudian setelah itu dia pun berdialog dengan Nabi. Kata Nabi, kamu siapa? Kata dia, aku Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik pembunuh bayaran, tidak pernah jatuh dari kuda sekalipun, karena dia penunggang kuda ternama, terkenal namanya di Jazirah Arab. Lalu kemudian dia berkata, seumur hidupku menunggang kuda, belum pernah aku jatuh wahai Muhammad. Baru sekali inilah aku jatuh dari kudaku. Disinilah aku sadar bahwa kau bukan manusia biasa. Engkau adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul, untuk membawa wahyu untuk semesta alam. Maka ketika itu, apa kata dia? Apa yang kau minta dariku? Yang ku minta cuma satu, kata Nabi. Ghib anna, kau sembunyikan berita dari kami. Rupanya Suraqah bin Malik mengejar Nabi karena tawaran yang luar biasa. Siapa yang sanggup menangkap Muhammad, hidup atau mati, maka dia akan diberikan hadiah 100 ekor onta. Jadi kalau 1 ekor onta itu 50 juta, 50 juta kali 100, 50 juta kali 100 ekor onta, 5 miliar. Siapa yang dapat menangkap, dikasih 100 ekor onta. Suraqah bin Malik membatalkan niat mendapatkan 100 ekor onta karena dia melihat mukjizat yang dia tidak mungkin lalui. Lalu kemudian dia pun pulang menyembunyikan itu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan Suraqah? Suraqah bin Malik keluar dari rumahnya dengan niat membunuh Nabi. Suraqah bin Malik keluar dari rumahnya ingin dapatkan 100 ekor onta. Suraqah bin Malik keluar dari rumahnya dengan niat tidak baik, tapi pulangnya dia mendapatkan kebaikan. Sementara kita keluar dari rumah ingin mencari rezeki yang halal, keluar dari rumah ingin mendapatkan makanan gaji untuk anak istri, tapi ternyata yang kita bawa pulang tidak baik. Kebalikan dari Suraqah bin Malik. Oleh sebab itu maka perjalanan hijrah satu persatu kita ambil poin-poin penting supaya tahun baru hijrah 1443 punya makna. Berstrategi, menempatkan orang-orang sesuai dengan tempatnya, mengambil pelajaran dari Suraqah bin Malik bahwa ternyata ada orang yang keluar rumah dengan niat tidak baik, ingin mendapatkan harta yang haram, ingin membunuh Nabi. Tapi kalau Allah mau membalik hatinya, justru dia pulang membawa hidayah.
Tidak ada harga apa-apa 100 ekor onta itu dengan hidayah yang dibawa oleh Suraqah bin Malik. Lalu dia kembali ke kota Makkah, menyembunyikan perjalanannya, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan mereka lanjutkan. Haus, sampailah mereka ke sebuah tempat pengembalaan kambing. Ada tradisi bagi orang jahiliyah, walaupun mereka ketika itu belum menyembah Allah, tapi mereka ada istilahnya tradisi tidak tertulis. Jadi kalau dalam perjalanan panjang haus, mau minta air minum, maka mereka akan dikasih air minum. Hai pengembala ternak kambing onta, ya boleh kami minta air minum kalian? Kata si pengembala, sekarang sedang musim kemarau, tidak ada turun hujan, jadi kalau kau mau ambillah sesuka hatimu. Lalu kemudian dia berikan ada 1 ekor kambing yang sangat kurus. Kalau ada air susunya berarti kalian ada rezeki, kalau tak ada berarti memang tak ada rezeki kalian. Nabi berdoa kepada Allah, Allah turunkan mukjizat. Lalu kemudian Abu Bakar mengambil air susu kambing, hanya 1 gelas. Abu Bakar menghapus bagian bawah gelas itu karena dia tidak mau ada debu yang tertumpah, ada debu yang jatuh ke jubah Nabi. Begitulah hormatnya dia. Lalu dia berikan kepada Nabi SAW. Minumlah ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi meminum air yang ada di cawan yang sudah diberikan oleh Abu Bakar. Ketika Nabi meminum itu, apa kata Abu Bakar? Fasyariban Nabi hatta irtawaitu. Nabi meminum air susu kambing itu hatta irtawaitu, sampai hausku hilang. Nabi meminum air susu kambing itu sampai hausku hilang. Saya ketika membaca teks ini awalnya saya curiga ini ada kata yang hilang, atau ada yang salah ketik, atau saya yang salah paham. Nabi meminum air susu kambing itu sampai hausku hilang. Yang minum Nabi, kenapa haus Abu Bakar hilang? Andailah Pak Komandan minum, lalu saya akan berkata, aku melihat Pak Komandan minum sampai hausku semakin menjadi-jadi. Tapi Nabi sudah sampai pada level, sahabat Abu Bakar sudah sampai pada tingkatan hilang hausnya melihat saudaranya minum. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Ikut senang melihat kesenangan saudara kita. Aku merasa anakku juga sudah berhasil melihat keberhasilan anakmu. Aku melihat engkau sudah sukses, maka aku pun juga ikut senang. Kita diajarkan ikut senang melihat kesenangan orang lain. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ada orang melihat kesenangan kita, darah tingginya semakin menjadi-jadi. Melihat kesuksesan kita, jantung koronernya yang semakin mengkumat. Melihat keberhasilan kita, hatinya yang makin galau. Maka ini bukan pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin mereka bertolak, hari Senin juga mereka sampai ke Taif, menginap 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam berada di Taif. Berdirilah satu masjid, itulah dia Masjid Quba. Masjid Quba yang berdiri sampai hari ini. Lalu kemudian hari Jumat bertolak mereka. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam. Hari Jumatnya mereka bertolak menuju Madinah. Madinah nama awalnya Yasrib. Yasrib artinya tanah banyak kuman. Yasrib artinya tanah banyak penyakit, banyak wabah. Dirubah Nabi Yasrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang terang benderang. Nabi merubah nama orang. Ada orang namanya Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Tak boleh menghambakan diri kepada Ka'bah. Kita bukan hamba Ka'bah. Kita tidak menyembah Ka'bah. Kita menyembah Allah. Maka dirubah namanya menjadi Abdullah. Ada orang namanya Yasrib, kampung namanya Yasrib. Yasrib banyak kuman, banyak penyakit, banyak wabah. Dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan peradaban terang benderang. Dan sampai hari ini, menurut NASA, Badan Antariksa Amerika, ketika mereka naik ke atas, mereka melihat bumi, maka permukaan bumi yang tampak terang benderang itu adalah Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena lampunya paling banyak. Makkah Madinah itu bisa dinampak dari atas karena terang benderang lampunya paling banyak.
Lalu kemudian saya diminta untuk manasik haji oleh bapak dari kepolisian. Ustadz Somad, nanti Ustadz berikan manasik haji, insya Allah, tapi berdua aja karena kita manasik khusus. Baiklah Pak. Setelah itu kemudian diadakan manasik. Ustadz Abdul Somad, saya biasanya kalau diundang ke suatu daerah, saya mesti tahu saya tinggal di mana, di hotel mana, jalan dari hotel ke kantor berapa, saya cek dulu ada alatnya. Terus di Makkah ini sudah saya cek Pak Ustadz, Makkah Madinah alat itu tak bisa dipakai, asal nampak dari atas terlalu terang benderang. Saya bilang kita berusaha aja, tawakal. Nanti kalau nyasar di sana jangan ngaku dari angkatan manapun supaya tidak terlalu malu. Tidak bisa dicek, tidak bisa karena terang benderang, karena alat atau karena lampu. Wallahu alam bisawab. Lalu kemudian tanah yang termahal hari ini di permukaan bumi, dulu tanah yang termahal adalah Las Vegas, Amerika. Ternyata tanah yang paling termahal hari ini adalah tanah di kota Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena ada 4.700.000 orang yang mau datang ke sana. Kecuali 2 tahun ini tidak bisa karena Covid. Berakhir Covid ini insya Allah kita ke sana melaksanakan umroh dan haji insya Allah. Lalu kemudian pada hari Jumat Nabi pun sampai di Madinah. Sampai di Madinah, Madinah isinya tidak hanya orang Islam saja. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Disitulah Nabi rekonsiliasi orang Islam, orang Yahudi. Yahudi terbagi lagi beberapa faksi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar. Orang Islamnya terdiri dari beberapa lagi, ada Muhajirin, ada Ansor. Orang Ansornya terdiri lagi dari 2, ada suku Aus, ada satu Khazraj. Disatukan dalam persatuan yang disebut dengan Piagam Madinah. Kita yang berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah bersaudara. Kalau datang orang dari Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab mau menyerang kita, maka orang Madinah walaupun dia Yahudi, walaupun dia tidak Islam, dia punya kewajiban yang sama untuk menjaga persatuan di Madinah. 12 pasal, bisa dibeli buku sejarahnya, ditulis oleh seorang berkeluarga negaraan India, namanya Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. 12 pasal tentang Nabi menjaga persatuan di Madinah. Adapun masalah perbedaan akidah, wala ana abidum ma'abattum, aku tak menyembah Tuhan yang kamu sembah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Kamu menyembah sebagai agamamu Yahudi dan aku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjaga itu. Tapi ada yang disebut dengan harbi, perang. Mereka yang menyerang dari kota Madinah, mereka yang menyerang dari kota Makkah ke kota Madinah, maka mereka wajib diperangi. Waqatiluhum, perangilah mereka. Kenapa? Karena mereka awalnya adalah bersahabat, tapi kemudian mereka memerangi. Maka 2 sebab berperang. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, antabarruhum, kamu berbuat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil pada mereka. Nabi SAW membangun kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka setiap negeri yang ingin seperti Madinah selalu disebut dengan membangun negeri yang madani. Madani itu berperadaban. Ada pemimpinnya, ada aturannya, ada masjidnya, ditolong orang yang tidak berdaya, orang miskin dibantu, orang kaya membangun, yang susah dibantu dalam bentuk ada harta, ada tempat beribadah namanya masjid, ada tempat mengumpulkan zakat, wakaf, infak, sedekah namanya Baitul Mal, tempat menyembah Allah namanya Baitullah, tempat mengumpulkan harta zakat, wakaf, infak, sedekah namanya Baitul Mal. Dibangunlah peradaban Islam 10 tahun Nabi SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, sampai akhirnya Nabi pun meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya datanglah para ulama ke negeri kita ini. Akhirnya kita pun mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi lahir, orang Arab sudah sampai ke Nusantara. Ustadz Somad, dari mana tahu orang Arab sampai ke Nusantara? Bukan cuma orang Arab, orang Mesir sudah sampai ke Nusantara. Karena orang Mesir mau mengawetkan mumi
mengawetkan raja-rajanya supaya tidak dimakan oleh ulat belatung. Ulat belatung hanya takut pada kamper. Ada pohon kayu itu mengeluarkan getah, getahnya itu namanya kamper. Getah kayu itu kalau diletakkan di lemari, maka semua takut, semut, kecoa, kutu takut. Kamper itulah yang dihaluskan jadi tepung, disiramkan, dibalut, sehingga tubuh mereka utuh dalam mumi-mumi raja-raja Fir'aun. Kamper itu tumbuhnya di tepi pulau Sumatera. Nama pantainya Pantai Barus. Kamper itulah yang disebut dengan kapur, dan kapur itu cuma ada di Barus, maka disebut dengan kapur Barus. Itulah mengapa kalau kapur Barus disapukan ke meja makan, maka semut tidak akan mau mendekat. Kapur Barus disemprotkan, disaburkan di lemari, maka lemari bebas dari kecoa. Maka orang-orang Mesir sudah sampai ke Pantai Barus. Barus itu sekarang masuknya ke Tapanuli Tengah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi orang Arab sudah sampai kemari, sudah sampai ke Nusantara. Lalu kemudian ketika Nabi lahir, maka orang-orang pun datang membawa Islam, sampailah ke Sumatera. Lalu setelah itu turun ke Jawa, turun ke Kalimantan, sampailah ke Papua. Lalu kemudian sampailah hari ini. Perjalanan panjang. Dari mana mereka bisa sampai dari Mesir, dari Saudi Arabia sampai ke Nusantara? Melalui lautan yang luar biasa. Maka kalau sampai hari ini anak-anak cucu kita bisa membawa kedamaian, Islam diambil dari kata salam. Salam artinya damai. Allah yang kita sembah, salah satu namanya salam. Allahumma antas salam. Agama yang kita anut namanya Islam, berasal dari kata salam. Siapa itu Islam ya Rasulullah? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi dari lidahnya, wa yadihi dari tangannya. Lidahnya tidak menyakiti hati orang, tangannya pun tidak menyakiti kulit orang, harta orang. Kadang-kadang ada orang Islam ini tangannya tidak pernah menempeleng orang, tangannya tidak pernah melukai orang, tapi tanda tangannya sudah meluluh lantakkan kebun orang. Ini bukan Islam, karena Islam artinya kedamaian. Tadi saya mulai jam 11 kurang 15, sekarang sudah jam 12 kurang 15, pas 60 menit, sesuai janji dengan komandan. Siapa yang sanggup bercerita hijrah Nabi selama 60 menit? Cerita hijrah selama 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Tak mungkin bisa cerita hijrah 60 menit. Itu tadi cerita itu makanya tadi tak ada remnya, gas terus. Supaya sampai 60 menit cerita itu pun habis. InsyaAllah panjang umur, sehat badan, kita akan berjumpa di kesempatan yang lain InsyaAllah. Di waktu yang baik ini mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada Lantanal, kepada negara kesatuan Republik Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana, terangi hati kami ya Allah. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin, jadikan kami orang-orang yang takut kepadamu, takut berzina, takut makan haram, takut korupsi, takut menganiaya orang, takut memakan hak orang lain. Karena kami semua akan mati menghadapmu dan kami semua akan dituntut. Satukan kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina, jadikan anak-anak cucu kami minas salihin was salihat, anak-anak yang saleh dan salihah.